Oh, Pak Dedi dan teman-teman semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dominikus Mujab dengan NIM 15240862. Saya berasal dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Jadi di video ini saya akan menjelaskan eh, jaringan komputer IoT atau Internet of Things. Oke, langsung saja. Apa itu Internet of Things atau IoT? IoT adalah jaringan luas yang menghubungkan perangkat fisik, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis melalui internet. Ia menciptakan ekosistem cerdas yang meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat yang pertama, perangkat terhubung, mulai dari smartphone hingga perangkat rumah tangga pintar. Yang kedua, pertukaran data otomatis. Lalu yang ketiga, efisiensi dan kenyamanan. Kita lalu ke cara kerja IoT, dari sensor ke aksi otomatis. Pertama itu pengumpulan data. Sensor canggih menangkap informasi lingkungan seperti suhu, kelembapan, atau gerakan. Lalu kedua, transmisi data. Data yang terkumpul dikirim melalui berbagai jaringan Wi-Fi, Bluetooth ke cloud atau ke perangkat lain untuk diproses. Lalu ketiga itu analisis dan keputusan. Data dianalisis secara real time untuk memicu keputusan otomatis, misalnya menyalakan pendingin ruangan jika suhu melebihi batas. Lalu keempat, aksi perangkat. Perangkat kemudian melakukan tindakan yang telah diprogram seperti mematikan lampu saat tidak ada orang di ruangan. Lalu komponen utama jaringan IoT, perangkat cerdas, sensor untuk mengumpulkan data, aktuator untuk merespon dan melakukan tindakan, contoh transmostar pintar, kamera keamanan. Lalu jaringan konektivitas, protokol komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 5G, memastikan perangkat data dapat saling terhubung dan bertukar data. Platform cloud, infrastruktur untuk menyimpan data besar, kemampuan memproses dan menganalisis data real time, menyediakan layanan untuk aplikasi IoT. Lalu antarmuka pengguna, aplikasi mobile, dashboard, web, atau asisten suara, memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat dan memantau data. Manfaat IoT dalam kehidupan dan industri, efisiensi energi, monitoring kesehatan, otomatisasi rumah, industri 4.0. Contoh penerapan IoT di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi IoT di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup, yaitu pertama pertanian cerdas, lalu kedua transportasi, ketiga smart city, lalu keempat kesehatan. Lalu tantangan dalam pengembangan jaringan IoT. Yang pertama, keamanan dan privasi. Kedua, interoperabilitas, skabilitas, dan infrastruktur. Lalu yang ke-8, kesimpulan, masa depan terhubung dengan IoT. Internet of Things telah revolusi secara kita hidup dan bekerja, membawa konektivitas pintar ke setiap aspek kehidupan. Yang pertama itu transformasi digital. IoT mengubah interaksi kita dengan lingkungan menjadi lebih cerdas dan otomatis. Lalu berdua, peluang di Indonesia. Adopsi IoT membuka jalan bagi inovasi dan efisiensi di berbagai sektor penting. Lalu kita atasi tantangan, mengatasi masalah keamanan dan infrastruktur adalah kunci untuk mewujudkan potensi penuh IoT. Lalu keempat, masa depan cerah. Bersama IoT, Indonesia bergerak menuju era digital yang lebih terintegrasi dan berdaya saing global.
Oke, kita akan ke simulasi IoT. Kita menambahkan home gateway, lalu selanjutnya kita menambahkan open error ya. Kita coba lompak. Kita masukkan smartphone, lalu setelah itu kita masuk ke lampu, lalu ke advance, lalu masuk ke advance, lalu ke UI atau config. Kita pilih yang ini, kita masukkan ke config wireless, lalu ini kita ganti ke home gateway SSD nya, lalu kita masuk setting, lalu kita gulir ke bawah, IoT servernya kita ganti ke home gateway, lalu kita lakukan ke selanjutnya ke kipas advance. Kita ini kita ganti sama tadi, ke config setting, ini kita home gateway lagi, lulus kita ganti gateway. Lalu kita masuk ke smartphone, itu masuk ke wireless, SSD nya kita ganti ke home gateway, oke. Setelah terhubung, setelah itu kita masuk ke desktop, lalu kita pilih yang IoT monitor, lalu di sini kita langsung login. Jadi sekian itu IoT nya. Sekian dari saya tentang Internet of Things atau IoT, karena laptop saya ngebug, nge-freeze parah, tidak bisa memonitor lampu sama kipas angin tadi. Jadi seperti itu sudah tahap terakhir, udah selesai maksudnya, karena kita ingin memonitor atau mematikan lampu atau kipasnya, laptop saya tidak bisa karena nge-freeze nya parah sekali. Kita harus mulai ulang. Oke, sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa video berikutnya, bye.